Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita akan melihat tentang bagaimana hari ini kita melihat bahwa bukan sekedar di Indonesia peran pemimpin itu merosot begitu luar biasa. Sebab kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah dan kita mencari sosok pemimpin, maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Mulai dari keilmuannya, komitmennya, pengabdiannya, perjuangannya, serta kesungguhan mereka di dalam mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu melakukan pengecekan terhadap zakat yang diberikan kaum muslimin dari kelompok hewan. Jadi dari unta-unta yang telah disiapkan itu ternyata ada satu unta lari tengah hari itu, ya kira-kira selesai sholat duhur. Itu Umar langsung buka baju nyari, ya, nyari kemana unta itu lari atau pergi. Kemudian salah seorang ajudannya bilang, "Wahai Amirul Mukminin, cukup kami saja yang melakukan itu." Tapi Umar mengatakan, "Apa kamu mau menanggung ini, beban ini atau dosa ini di hari kiamat?" Maka Umar kembali mencari. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang berhasil menjadikan dunia ini betul-betul menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Tapi kalau kita lihat hari ini, pemimpin-pemimpin yang ada, ya, itu bukan sekedar turun, tapi betul-betul merosot. Banyak hari ini orang menganggap bahwa jadi pemimpin itu orientasinya adalah mendapatkan beragam fasilitas negara, yang kemudian dia justru terdorong, terjerumus, terjerembab untuk memperkaya kekayaan yang diperoleh dari fasilitas-fasilitas itu. Ya, kasus seorang bupati di satu tempat yang memiliki kerangkeng sendiri atau penjara di dalam rumah itu kan sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang mestinya ngurusi rakyat justru memenjarakan rakyat? Di Indonesia banyak sekali keputusan-keputusan yang pemimpinnya juga tidak tahu mengapa keputusan itu terjadi. Dan ketika ditanya secara normal, secara wajar oleh media, jawabnya pun lain-lain. Ya, bukan sekedar tidak memuaskan, tapi sudah kehilangan relevansi. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, seperti kayak di Inggris, Boris Johnson. Ketika warganya dia menyatakan penting untuk melakukan lockdown dan jangan melakukan aktivitas fisik di luar rumah, malah dia yang melakukan pesta ulang tahun yang ke-56. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin negara, beberapa di antaranya seperti Prancis yang kemudian seperti kehilangan kemampuan berpikir objektif terhadap kelompok Islam, umat Islam, sehingga pandangannya terhadap Islam dan umat Islam menjadi tidak positif. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, fenomena ini adalah sebuah pelajaran penting bahwa hari ini dunia dipenuhi, atau setidaknya sebagian besar pemimpin di dunia ini tidak memiliki kapasitas pemimpin yang sesungguhnya. Maka dari itu, kalau kita ingin sebuah perubahan, langkah yang harus kita ambil dari saat ini adalah mempersiapkan diri. Tentu mulai dari apa yang menjadikan karakter diri kita menjadi kuat. Ya, menjadi orang yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu merupakan syarat-syarat penting. Oleh karena itu, kaum muda Islam di Indonesia itu harus melihat bahwa fenomena ini harus diakhiri dan diganti dengan wajah-wajah kepemimpinan yang baru yang membawa kecerdasan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan cara apa? Ya, kita jalankan saja nilai-nilai Islam ini semampu yang kita bisa lakukan. Mulai dari ibadah, kemudian amal soleh, dan beragam hal lainnya, termasuk bersungguh-sungguh dengan kemampuan dan kapasitas kita atau keahlian kita untuk menolong agama Allah. Semoga suatu saat nanti Indonesia dan dunia
diisi oleh pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan visi, keteladanan, dan tentu saja komitmen tinggi menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan kehidupan umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.